wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Lakal hamdu ya Allah, wa lakal hamdu ya Rabbana. Wa ma'ana minka wa bika wa ilaika wa 'ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral ahbab wal hadirin wal hadirat, mustami'in wa mustami'at, yarhamni wa yarhamkumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tiada henti-hentinya, terus-menerus kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia nikmat taufik hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan nikmat taufik hidayah dari Allah lah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemuliaan, yaitu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala langkah kaki kita, digerakkan hati kita oleh Allah, dipilih kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa melaksanakan daripada kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu salat subuh secara berjamaah. Sungguh ini nikmat yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Karena apa yang kita dapatkan pada saat ini tidaklah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah, kecuali orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang dia memiliki kekuatan, memiliki kemampuan, memiliki kesehatan, tapi tidak dipilih oleh Allah, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemudahan untuk melangkahkan kakinya ke mushola atau ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemudahan untuk itu semua. Maka dalam sebuah perkataan ulama dikatakan bahwa tidaklah seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan kemudahan di dalam dirinya untuk melakukan ketaatan kepada Allah, untuk melakukan amal soleh, untuk melakukan kebaikan dia tidak berat, dia semangat melakukan, maka itu merupakan pertanda alamat Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada hamba tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala kasih peduli kepada hamba tersebut. Juga diambil dari dalam sebuah riwayat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza ahabballahu 'abdan ista'malahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala telah cinta kepada hamba-Nya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memakai hamba tersebut. Allah akan menggunakan hamba tersebut atas para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika mendengar Nabi Muhammad mengatakan Allah cinta kepada hamba-Nya, kemudian Allah akan memakai hamba tersebut. Sahabat bingung, bagaimana Allah menggunakan hamba-Nya? Bagaimana Allah memakai hamba-Nya sebagai tanda cinta Allah kepada hamba tersebut? Fakaifa ista'malahu ya Rasulullah? Salah satu sahabat bertanya kepada Nabi, bagaimana Allah menggunakan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda cinta Allah kepada hamba tersebut? Maka apa jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Ayyuwafikhu fi khair. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada sahabat, di antara tanda Allah cinta kepada hamba tersebut, Allah akan berikan taufik, Allah akan berikan kemudahan kepada hamba tersebut untuk ia melakukan ketaatan, untuk ia melakukan kebaikan, untuk ia melakukan amal soleh. Inilah di antara tanda Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada hamba-Nya. Insyaallah kita di sini berada di sini dalam waktu yang penuh dengan keberkahan ini merupakan tanda alamat insyaallah kita sebagai hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal
Subhanahu wa ta'ala kepada hamba itu bukan hal yang biasa, tapi adalah suatu hal yang luar biasa, suatu hal yang sangat amat mahal. Apa kelebihan seorang hamba apabila dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Di dalam hadis yang panjang, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan apabila Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencintai hambanya, nada Jibril, Allah akan memanggil malaikat Jibril. Kemudian Allah berkata kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ini uhibbu fulan. Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan bin fulan. Bayangkan kalau seandainya nama kita yang disebut oleh Allah kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan bin fulan. Nikmat luar biasa. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, fa'ahibbu, maka cintailah wahai Jibril bulan bin bulan tersebut. Malaikat Jibril pun cinta kepada bulan bin bulan. Kenapa? Karena Allah cinta kepada hamba tersebut. Atas amalan yang dilakukan oleh malaikat Jibril, nada Jibril ahlus sama. Para Jibril pun menyeru kepada para malaikat Allah, malaikat Allah diseru oleh malaikat Jibril, wahai malaikatillah, wahai malaikat Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala cinta pada bulan min bulan, maka cintailah bulan min bulan. Maka seluruh malaikat Allah, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala pun cinta kepada bulan min bulan. Atas apa yang didapatkan hamba tersebut di dunia, ketika Allah, para malaikat, para makhluk Allah telah cinta kepada hamba tersebut, fayudhaa'u lahu qawlu bil ardi, maka dimanapun hamba tersebut diletakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini, maka makhluk-makhluk manusia yang ada di sekitarnya dengan sendirinya akan cinta kepada hamba tersebut. Mau tidak mau, kalau Allah sudah cinta kepada hamba, maka siapapun yang ada di sekitarnya dengan sendirinya akan cinta kepada hamba tersebut. Kenapa? Karena Allah sudah cinta kepadanya. Kenapa beliau dicintai oleh Allah? Karena dia melakukan hal-hal amalia yang menjadikan sebab dirinya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin memaksakan diri kita agar dicintai oleh orang-orang di sekitar kita dengan segala cara yang kita perbuat, dengan berbagai macam kebaikan yang kita lakukan untuk agar orang-orang di sekitar kita mencintai kita, maka tak akan sanggup, maka tak akan mampu kita meminta kepada orang-orang yang di sekitaran kita dengan segala macam kita lakukan kebaikan agar mereka cinta sama kita, dan akan bisa, tidak akan mampu, dan tidak ada kesanggupan manusia untuk menggerakkan hati agar cinta kepada dia. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah cinta kepada seorang hamba, maka dengan sendirinya yang ada di sekitarnya pun akan cinta kepada hamba tersebut. InsyaAllah kita semua termasuk hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, untuk mencari cinta Allah itu bukanlah suatu hal yang mudah, bukanlah suatu hal yang gampang. Tapi Rasulullah memberi cara, memberi jalan untuk kita agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Tanda cara agar kita dicintai oleh Allah di antara banyak cara, salah satu di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, izhab bid dunyaka yuhibbukallah, kata Nabi. Hilangkan di dalam hatimu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk cinta terhadap dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintaimu. Dalam artian kata, kita hidup di dunia, kita tinggal di dunia, kita bunuh dengan
kehidupan yang ada di dunia, tapi cukup di tangan kita. Jangan jadikan dunia di hati kita. Karena apa? Apabila dunia sudah ada di dalam hati kita dengan kecintaan kita terhadap dunia, maka inilah yang akan menjadikan sebab kita tambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'an yarhamni wa yarhamkumullah. Salawat beserta salam tak lupa pula selalu kita hadiahkan kepada junjungan agung kita, suri tauladan kita, qudwah uswatun hasanah kita di dalam kehidupan kita, untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana setiap kemuliaan yang kita dapatkan di muka bumi ini, setiap kemudahan yang kita dapatkan di muka bumi ini untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lain tidak bukan semua adalah berkat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tidak ada cara lain untuk kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah terhadap nikmat yang luar biasa, yaitu kita dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adalah dengan kita menghidupkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperhatikan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan menghidupkan sunnah-sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai tanda bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas dijadikan oleh Allah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau untuk balas jasa Rasul tidak akan sanggup kita, tidak akan mampu, bahkan untuk membalas kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita selaku umatnya pun kita tidak akan sanggup, kita tidak akan mampu, karena cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita selaku umatnya itu sangat amat luar biasa. Perhatian Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita pun juga tidak sangat amat luar biasa. Tidak ada yang bisa menandingi cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum mau masuk ke dalam surga, padahal surga sudah terbuka luas untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah belum mau masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena Rasulullah masih memikirkan umatnya. Jadi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya di padang mahsyar, bukan hanya ketika kita dihisab di mizan, bukan hanya di Shiratul Mustaqim, jembatan Shirat. Semua terletak di situ banyak syafaat Rasulullah di berbagai tempat, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Jawharatul Tauhid Syarah min Aqidatil Awwam. Jadi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan riwayat itu di berbagai tempat setelah kehidupan kita di akhirat. Jadi kehidupan kita ini masih banyak. Kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Kehidupan di dunia ini hanya cuma seorang cuma numpang saja. Tidak, hakikat kehidupan kita ini kayak setelah kita meninggal dunia. Nah, dari alam barzakh kita itu sudah dikatakan oleh Sayyidina Utsman dalam keadaan menangis, dalam keadaan takut luar biasa kepada Allah. Beliau padahal seorang sahabat khalifah Rasulullah, menantu Rasulullah, juga yang mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah masuk ke dalam surga, tapi ketika melihat di atas pemakaman, di atas perkuburan, Sayyidina Utsman menangis. Beliau mengatakan apa? Hadza darul awwal min manazil akhirah. Hadza manzilul awwal min manazil akhirah. Ini kata Sayyidina Utsman sampai menangis, sampai di riwayat dikatakan semua mukanya, pipinya itu sampai jangkau
basah dengan air mata. Saking takutnya itu masuk ke dalam gua. Padahal dia orang yang soleh. Beliau yang luar biasa infak sedekahnya, masya Allah. Sampai sekarang pun masih ada terkenal. Salah satu amal sedekah jariah Sayyidina Utsman masih ada sampai sekarang. Begitu banyak kenikmatan rezeki pahala yang luar biasa untuk Sayyidina Utsman. Tapi model-model Sayyidina Utsman saja masih takut. Yang kuburan bagaimana dengan kita nih? Yang kita belum jelas keadaan kita macam mana. Kayak setelah kita meninggal dunia, tapi kira kita nak merasa aman dari azab Allah, merasa aman dari siksa kubur, dan kita merasa yakin bahwa kita bakal masuk ke dalam surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi insyaallah dengan kita banyak amal soleh, ikhlas karena Allah, jujur sama Allah, insyaallah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Sayyidina Utsman, hari manzil awal min manazil akhirah. Kuburan ini rumah pertama kita nanti setelah kita meninggal dunia. Wa inna jami'u fama ba'dahu hisab. Ketika dikubur kita aman, ketika dikubur kita selamat, maka selanjutnya kita akan selamat. Selanjutnya kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan. Wa in lam yanjah minhu, kata Sayyidina Utsman, ketika di alam kubur sudah tidak terlambat kita tidak selamat di alam kubur, fama ba'dahu ab'ad, apapun yang setelahnya pun akan menjadi lebih sulit. Menunjukkan bahwa nikmat kubur hak ada, dan kita harus yakin percaya sebagai umat Islam dengan keimanan kita bahwa nikmat kubur memang ada, dan azab kubur itu pun memang ada. Itulah kalau kita sedang ada yang meninggal, kita baca doa, Allahumma ja'al qubrahu rawdah min riyadil jannah wa la taj'al qubrahu kufra min hufratin nar. Ya Allah, jadikanlah kuburannya taman daripada taman surga, dan jangan kau jadikan kuburannya daripada tempat api neraka, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya dari sini, dalilnya pun ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan dalam sebuah hadis yang menunjukkan bahwa azab kubur memang ada. Kata Rasulullah, suratul tabarak hiyal mani'atu min adabil kubur, kata Nabi. Ini yang berucap Rasulullah, kekasihnya Allah, yang Allah ciptakan alam semesta, surga, neraka semuanya karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan suratul mulk atau surat tabarak awal daripada juz 29 itu orang yang dakwah membacanya, istighomah membacanya, akan dijaga oleh Allah, akan diselamatkan oleh Allah dari azab kubur. Tidaklah Rasul mengatakan ini akan selamat dari azab kubur, berarti azab kubur memang ada. Sangat mengerikan, sangat menakutkan, dengan siksaan-siksaan yang luar biasa, yang terkadang orang-orang menganggap ini cuma cerita, cuma sebagai lewat saja begitu. Tapi nanti setelah kita meninggal dunia, yang mungkin kita anggap itu cerita, maka akan menjadi nyata. Dan kehidupan dunia lah yang semuanya adalah cerita. Adalah ya ikhwan. Kenapa kita beramal soleh? Kadang sembuh. Kalau kita belum iman hasil, kalau kita belum langsung ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hasil. Tapi kalau seandainya ketika beramal soleh langsung dapat pahala, kita nyimak, mungkin semangat kalau kita beribadah. Sebaliknya, ketika kita melakukan kemaksiatan, ketika kita sedang melakukan perbuatan dosa, sehabis kita melakukan perbuatan dosa ini belum langsung malaikat misalnya, maka tidak kalah kita berbuat dosa, tidak kalah kita berbuat maksiat. Kenapa? Langsung dapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu semua disembunyikan oleh Allah, karena Allah ingin melihat sampai di mana keimanan kita kepada Allah, sampai di mana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita balik kepada yang pembahasan kita tadi, bahwa syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di berbagai tempat. Ada Rasul memberikan syafaat
ketika kita di padang mahsyar, yang mana pada saat itu luar biasa menakutkan, sangat mengerikan, sangat menakutkan. Kalau seandainya kita buka di dalam tafsir keadaan manusia di padang mahsyar itu, mungkin kita belum terbaca. Itulah kita lihat dalam imam-imam yang mereka hafal Al-Quran sekaligus memahami makna Al-Quran. Ketika mereka baca Al-Quran, mereka tidak bisa lagi melanjutkan sambil sholat sambil menangis. Mereka kenapa menangis? Tidak mampu lagi untuk melanjutkan ayat, karena mereka ketemu di dalam ayat yang mereka baca membahas tentang adabnya Allah Subhanahu. Jadi mereka menangis itu karena mereka memahami makna Al-Quran. Mereka memahami tafsir daripada maksud ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, sehingga mereka menangis sampai tidak mampu lagi untuk melanjutkan ayat. Nah, terkadang kalau kita kan baca lewat baca, dapat pahala tetap. Walaupun kita tidak paham maknanya, tidak mengerti maksudnya, dengan bacaan Al-Quran itu sendiri sudah jadi obat untuk itu. Apalagi kita memahami makna ayat tersebut. Nah, coba kita renungi, pernah tidak kita baca Al-Quran sampai menangis, merenungkan ayat-ayat di dalam Al-Quran sampai menangis. Atau dia nangis, dia sampai baca Quran nangis dia. Oh, apa ini? Aku dah ingat lagi. Ada lagi ngaku dia sampai nangis kesukaan. Allah untuk dia mantap. Sambil menangis. Nah, beda hanya orang yang paham ilmu, mengerti ilmu, ketika dia baca Quran nangis. Allah tentang masalah azab. Selalu bukan walhasil kalau kita buka kitab tafsir, ya Allah, begitu mengerikannya, begitu dahsyatnya keadaan di alam akhirat, baik itu di padang mahsyar, hisab, azab, ancaman di neraka, makanan di neraka itu di dalam Al-Quran saya disebutkan. Ketika kita melewati jembatan Siratul Mustaqim, itu neraka di bawah Siratul Mustaqim itu sudah neraka semua. Itu neraka sudah memantau. Neraka di atas jembatan Siratul Mustaqim itu di bawah itu memantau. Setiap lahap, siapa yang dah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka meminta minum kepada Allah ketika di neraka Allah. Bukan minuman yang mereka dapatkan, malah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala air nanah yang diambil dari kulit-kulit penduduk ahli neraka. Agar macam-macam. Hasil kita minta jaga oleh Allah agar kita diselamatkan oleh Allah dan dimasukkan surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi suatu ketika syafaat Rasulullah pun itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berikan kepada umatnya yang ada di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencari umatnya di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai malaikat penjaga neraka pun mengatakan, ya Muhammad, tidakkah kau tinggalkan satu pun daripada umatmu? Demi Allah, kata Rasulullah, aku tidak rela ada satu daripada umatku di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai begini cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita selaku umatnya. Maka bagaimana balasan cinta kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Paling tidak, kalau seandainya kita tidak bisa menyenangkan, menggembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setidaknya kita tidak menyedihkan atau tidak menyakitkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ahbab wal hadirin mustami'in yarhamni wa yarhamkumullah. Hadir di majlis ilmu, duduk di pengajian ilmu itu sangat besar pahalanya. Begitu banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kemuliaan, keutamaan orang-orang yang hadir di majlis ilmu. Sudah pernah kita sampaikan di antaranya
hadir duduk di majelis ilmu, pahala yang kita dapatkan lebih afdal daripada orang yang salat 1000 rakaat, lebih afdal daripada orang yang mengantar 1000 jenazah, lebih afdal daripada orang yang menjenguk, menziarahi 1000 orang sakit. Belum lagi hadis Nabi Muhammad, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang duduk hadir keluar dari rumahnya untuk menghadiri majlis ilmu, maka Allah akan berikan kepadanya kemudahan untuk jalan menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Tak akan mungkin kita sampai ke surga, tak akan mungkin kita masuk ke dalam surga kecuali kita harus tahu jalan mana yang kita ambil untuk kita masuk ke surga. Dari mana kita mengetahui jalan itu? Ia dengan ilmu syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, di sini kita akan membukakan salah satu kisah yang insyaallah menjadi semangat untuk kita di dalam mempelajari ilmu syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di berbagai tempat ini kisah sudah al-bagian samping, sudah al-bagian ceritakan untuk apa? Menambah semangat. Kenapa? Karena di belakangan ini, zaman kita sekarang ini, sudah sangat hilang semangat mereka untuk mempelajari ilmu syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tertipu dengan anak-anaknya agar menjadi anak-anak yang sukses, anak-anaknya menjadi anak yang hebat, paham di dalam berbagai macam ilmu, tapi mereka melupakan ilmu akhirat, ilmu yang menjadikan dia dekat dengan Allah, ilmu yang menjadikan dia takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh butuh ilmu. Man arada dunia fa'alaihi bidzikri. Siapa pengen dunia yang lemah, nikmat dan adab, dia harus punya ilmu. Man arada akhirat, begitu juga kalau seandainya kita pengen di akhirat kita aman, nyaman, tenang, nikmat, kita harus punya ilmu. Dunia akhirat harus punya ilmu. Tapi jangan sampai kita tertipu. Kita sibuk mengejar ilmu dunia, tapi kita lupa ilmu yang diwajibkan oleh Rasulullah SAW untuk kita pahami di dalam kehidupan kita. Berapa banyak orang-orang yang tanpa kita temui dengan bangganya orang tuanya menceritakan anakku ini, anakku itu, anakku bla bla bla, hebatlah anaknya. Tapi pas kita bertemu dengan anaknya tidak mampu baca Al-Quran. Anak yang tidak mengerti tata cara bagaimana sholat. Anak yang tidak mengerti tata cara bagaimana berwudu. Anak yang belum bisa syariat sedikit tidak mampu dan mengerti, tapi urusan ilmu yang lain hebat ya. Boleh. Tidak kita nak mengejar cita-cita kita, jatuh silakan. Ya, tapi jangan pernah lupakan ilmu akhirat. Bagaimana cara wudu yang benar, bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara ibadah yang benar. Karena di dalam kitab juga dikatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Segala amal ibadah yang kita lakukan tanpa didasari ilmu, maka amal tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berwudu tapi dia tidak tahu bahwa di dalam wudu itu ada syarat-syarat wudu, ada rukun-rukun wudu, ada sunnah-sunnah wudu, ada makruh-makruh wudu, ada yang membatalkan wudu. Terkadang wajib, apa itu wajib? Wajib pun tidak tahu apa itu wajib. Wajib apa? Dia wajib. Padahal wajib ada makna. Apa? Fi'lun ma yusabu ala fa'iluhu wa yu'aqabu ala tarikuhu. Yaitu suatu perbuatan yang mana apabila kita lakukan kita dapat pahala, dan apabila kita tinggalkan kita dapat dosa. Itu wajib. Jadi kita tanya wajib, tapi wajib. Wajib pokoknya wajib, tidak tahu mana wajib. Begitu pun juga dengan sunnah. Sunnah apa? Ya sunnah yang dilakukan oleh Nabi. Iya benar. Tapi makna sunnah itu apa? Fi'lun yusabu ala fa'iluhu wa la yu'aqabu ala tarikuhu. Yaitu suatu perbuatan yang mana apabila kita lakukan kita dapat pahala. Ketika kita tinggalkan kita tidak berdosa. Nah, itu sunnah.
akhir sholat masuk musola kaki kanan, keluar kaki kiri. Ketika kita masuk musola kaki kanan, kaki kiri, berdosa tak kita? Tidak. Tapi ada pada kaki anak itu masuk ke rumah Allah, masuk ke rumah Allah tapi dengan kaki kiri. Dan masuk kamar mandi kita dengan kaki kanan, kan terbalik. Tidak berdosa, tapi kita bertentangan dengan akhlak adab tata cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi haram. Apa itu haram? Ya haram, perbuatan yang dilarang oleh Allah. Benar. Tapi maknanya apa? Bedun. Yu'aqabu ala fa'iluhu wa yuthabu ala tarikuhu. Tidak, mendapatkan dosa orang yang melakukannya dan mendapatkan pahala orang yang meninggalkannya. Meninggalkan perbuatan haram sudah dapat pahala. Ya, itu tahu ini kesalahan, ini tahu ini dosa. Di antara alamat seseorang itu yang hatinya jauh dari Allah, hatinya sudah dikeraskan, dimatikan oleh Allah. Ketika dia sudah tahu ini perbuatan dosa, ketika dia sudah tahu ini perbuatan tidak baik, masih digabungkan. Itu di antara tanda alamat hati orang yang jauh dari Allah, hati orang yang sudah mati kepada Allah. Artinya sudah tidak pacak lagi dibenarkan, sulit sekali. Jadi alamat syaqawah dalam kitab Nasaih Diniyah Al-Imam Haddad dia mengatakan di antara tanda alamat hati seseorang itu sudah mati, yaitu tadi pertama sebab yang menjumur kerasnya mata. Dalam bagian kata mata keras ini tidak pernah nangis. Mata yang tidak pernah nangis bukan karena yang utama, bukan. Mata yang tidak pernah nangis karena takut kepada Allah akan dosa yang pernah dia berbuat. Jadi ketika seorang sudah tahu ini dosa, ketika orang sudah tahu ini salah, masih dilakukannya, itu sudah hati-hati. Kalau seperti halnya ulama itu mengingatkan kita, mewanti-wanti sama kita. Kalau seandainya kita dapatkan diri kita ini malas ibadah, lalai akan berkewajiban yang diwajibkan oleh Allah, jauh dari Al-Quran, kita dapatkan juga malas berzikir bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi rezeki kita lancar-lancar baik, kehidupan kita aman-aman baik. Hati-hati kalau model macam ini. Kita sama kewajiban Allah lalai, sama Al-Quran jauh, zikir sama Allah jarang. Banyaklah malasnya untuk kebaikan. Tapi kita dapat lancar rezeki kita mudah, kehidupan kita mudah. Hati-hati. Itu sudah tidak aman. Itu sudah tidak aman di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita balik lagi kepada kemuliaan. Tadi haram berdosa orang melakukannya dan mendapatkan pahala orang yang meninggalkannya. Ada lagi makruh. Apa itu perbuatan makruh? Makruh itu yang mana apabila kita lakukan itu tidak berdosa, kita tinggalkan, kita dapat pahala. Makruh perbuatan yang mana kalau seandainya kita lakukan tidak berdosa, tapi dituntut oleh mereka untuk itu tinggalkan. Seperti apa? Ambil wudu, ketika berwudu kita boros dengan air. Misal berwudu pakai keran, pas wudu dari keran tadi kita polkan hidup, terusnya. Itu makruh hukumnya. Kenapa makruh? Karena mubazir air. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu dengan air yang sangat sedikit, sudah cukup. Atau dia berwudu pakai tembok, pakai canting, satu kali pengusapan muka sampai satu kali tembok. Itu makruh. Agak makruh. Ada lagi satu lagi mubah. Apa itu mubah? Mubah itu dilakukan tidak dapat pahala, ditinggalkan juga tidak dapat apa-apa. Artinya hukum tidak ada apa-apa. Tapi ketika yang mubah ini kita niatkan akan menjadi pahala. Suatu hal yang mubah kalau seandainya kita niatkan akan mendapat pahala. Misal contoh kita mandi pagi sama sore. Itu suatu sifat yang mubah. Mandi pagi, mandi sore, mandi pagi dan mandi sudah, mandi gawari dan mandi kawusu. Itu kan? Iya kan? Itu mubah dan ada pahalanya. Mandi pagi, mandi sore. Beda ada kalau mandi pagi dan cerita. Mandi hari Jumat dan cerita. Ini mandi pagi, mandi sore. Itu
suatu hal yang mubah dilakukan tidak pahala, ditinggalkan tidak dosa. Tapi kalau kita mandi pagi ini, mandi sore ini, kita niati dengan niat yang baik, maka mandi pagi kita tadi, mandi sore kita jadi akan bernilai pahala. Misalnya aku mandi untuk aku bersyukur atas nikmat sehat, aku mandi menjaga kesehatan, aku mandi biar semangat untuk ibadah kepada Allah, aku mandi biar badan aku bersih, badan aku wangi, tidak ganggu orang yang ada di sekitaran aku. Aku mandi ini, Allah, semoga aku bersihkan zahir, kau bersihkan juga hati aku, kau bersihkan juga badan. Maka mandi kita akan bernilai. Mandi kita akan mendapat pahala. Innamal a'malu binniyat. Seseorang itu tergantung dengan apa yang diniatkannya. Setiap apa yang kita gawekan dari hal-hal yang tadi sudah kata apa-apa, ketika kita niatkan maka akan bernilai pahala. Jadi mohon ini harus kita paham maknanya. Apa itu wajib, apa itu sunnah, apa itu haram, apa itu makruh, apa itu mubah. Terkadang lima macam ini banyak di antara umat Islam yang masih tidak tahu makna-makna. Padahal ini kewajiban kita harus tahu tentang umat Islam, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukan Islam tadi singkatnya, mulai yang agak panjang misalnya, tapi kita singkatnya. Ini kisah nyata, bukan khayalan, bukan dongeng. Diceritakan oleh seorang ulama yang ada di kota Damaskus yang bernama Syekh Hisham Al-Burhan. Beliau mendapatkan kisah ini, mendapatkan cerita yang terjadi ini dari kakek beliau yang bernama Syekh Sa'id Al-Burhan, ulama di kota Damaskus. Jadi beliau dapat cerita ini turun-menurun dari kakeknya. Ini kakeknya yang mengalami ini kejadian. Jadi di Damaskus itu terdapat suatu pemakaman yang mana di dalam pemakaman tersebut dimakamkan berbagai macam ulama, syuhada soleh, orang-orang soleh dimakamkan di sana. Terdapatlah seorang penjaga gali kubur. Seorang tukang gali kubur sekaligus penjaga di pemakaman tersebut. Yang mana nama pemakaman tersebut An-Nahdah. Jadi suatu ketika sedang asik ini duduk tukang gali kubur, penjaga pemakaman itu duduk istirahat. Tiba-tiba datang seorang ibu perempuan meminta tolong sama dia untuk digalikan suatu pemakaman. Dia tugas dia gawe itu. Setelah selesai, setelah beberapa waktu dan selesai dia menggali kubur, datang rombongan bawa jenazah. Yang tidak ramai bawanya sedikit. Seluruh cerita tidak ramai yang antarkan jenazah. Dibukakanlah kuburan yang dibukakan keranda, dibukakan. Itu juga gali kubur sudah siap di dalam liang lahat untuk menyambut jenazah. Sudah diangkat jenazah. Dia pun sudah. Subhanallah ketika di tukang gali kubur menerima jenazah tadi masuk ke dalam liang lahat. Subhanallah kejadian yang aneh terjadi. Yang hanya tukang gali kubur ini yang menyaksikan. Kenapa? Tiba-tiba di sekitaran dia ketika dia meletakkan jenazah tersebut berubah menjadi taman yang sangat indah, berubah menjadi pemandangan yang sangat indah yang tidak pernah dia saksikan selama dia hidup. Jadi taman surga. Ini ada menunjukkan juga dari kisah ini. Memang benar kan taman surga. Bingung dia, tiba-tiba datang dua orang dengan keadaan berkuda membawa si mayat tadi. Allah pingsan. Ini memang itu tidak kuat lihat apa yang dia saksikan, pingsan. Terjadi diangkat oleh orang. Disadarkan, dibangunkan, kamu sakit kau jahat, aku sehat orang lihat kamu kau. Aku tadi di situ lihat kejadian ini, bla 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 bla. Ayo sudahlah sakit kan kau ini. Jiwa di sekitarnya dah berjalan, sudahlah sakit, halusinasi baik. Kau tidak sudah. Setelah beberapa bulan dari kejadian tersebut, dia sedang asik beristirahat di pemakaman sambil menjaga, datang lagi seorang perempuan yang dia ingat, ini perempuan yang waktu itu yang datang sama aku, minta tolong lagi digalikan satu pemakaman. Sudah, kalau gawean dia, tugas dia, mau tidak mau, tidak senang dia, boleh rezeki dia. Tidak kata umat, tidak kata rezeki dia. Jadi berdoa terus kita sebagai guru berdoa ya Allah banyak nanti umat Islam itu. Kita tidak tahu mungkin doa dia. Kalau kata umat tidak kata kau kata dia ada rezeki.
kita berdoa, ya Allah macam kamu, ya alhamdulillah, mudah dalam segala urusan. Cuma hubungan ini gobo tak ada. Sebab kaya sampai di gobo, kita buat doa ini bagi rumah, pagi kita. Kita berdoa alhamdulillah juga ini. Tapi ingat ya ini yang waktu itu sudah pernah kejadian setelah mengumpulkan daripada api yang diminta. Datang jenazah, dibuka keranda, tukang gobor siap menerima lagi di dalam posisi yang sah. So, apa ketika meletakkan jenazah ini, kejadian yang pertama terulang lagi. Dibukakan oleh Allah pemandangan yang indah, yang sangat cantik dan sangat bagus. Mala ain wala udhun sami'at wala khatar di bal, kata Rasulullah. Surga itu tidak pernah terlintas oleh mata, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di hati. Itu tidak surga, kata Rasulullah. Jadi pemandangan yang hebat yang kita tengok di dunia itu tidak ada apa-apa yang dibandingkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah. Kejadian terjadi lagi, tapi untuk kedua kali ini tukang gobor dalam pingsan. Setelah selesai, sudah balik, bercepat ini tukang gobor mengejar perempuan tadi. Ditanya, siapa kau ini? Dari mana kau ini? Dia tahu aku bulan binti bulan. Aku baru dapat musibah. Berapa bulan yang lalu anakku yang meninggal, dan sekarang anakku lagi yang kedua meninggal. Jadi kedua-duanya itu adalah anak perempuan tadi meninggal dunia. Atas itu kami bertanya, Amalia apa yang dilakukan oleh anakku, sehingga Allah memberikan kemuliaan yang luar biasa. Jadi punya. Dan aku kenapa ada apa yang kau saksikan? Diceritakan oleh tukang gali kubur. Bla 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 bla. Nangis ibunya ketika mendengarkan kisah yang disampaikan oleh tukang kubur yang terjadi pada anaknya. Siapa yang tidak nangis senang gembira? Anaknya meninggal tapi dapat kisah yang baik-baik. Anaknya meninggal dapat cerita yang bagus-bagus. Coba kalau seandainya ada yang meninggal tapi yang sampai kepada kita cerita yang menyedihkan. Ya ada kehidupan kita manusia, kalau meninggal tidak lepas dari ilmu. Kebaikan kita atau keburukan kita yang kita lakukan selama hidup. Ketika kita meninggal dunia, maka tidak lepas buahnya yang dikenang oleh Allah, yang diingat oleh Allah. Pertama kebaikan kita, kedua keburukan yang kita lakukan selama hidup. Jangan sampai ketika hidup banyak keburukan itu, sehingga ketika kita mati yang diingat Allah cuma keburukan. Tapi berbanyak amal soleh, berbanyak kebaikan, sehingga ketika kita meninggal dunia yang diingat oleh orang adalah kebaikan ini. Tidak lepas dari dua itu kalau kita mati, tidak lepas dari dua itu. Tapi alhamdulillah bentuk kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada orang yang meninggal, Wadhkuru mahasinakum, perbanyaklah menyebut kebaikan orang yang meninggal. Dilarang itu oleh Nabi untuk menyebutkan keburukan orang yang sudah meninggal. Tapi manusia kadang gatal mulutnya. Ya, untuk lawan mati. Kalau dia ngomong tidak mantap mulut. Sebagian baik tidak kalau aduh, tapi manusia yang mulutnya sudah baca, tidak ngomong tidak mantap mulutnya. Ya, mulutnya bahan bagus ini jangan astagfirullah. Bahan mestinya. Pasti itu muka omongan kawan ini ngompol gitu loh. Kawan ini jadi ke udah selesai habis berkumpul itu ngomong kamu sudah. Diketahui akhirnya oleh ibunya tadi. Tahu bahwa sesungguhnya anakku yang pertama itu adalah seorang penuntut ilmu. Penuntut ilmu, orang berilmu, penuntut ilmu syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saksikan kemuliaan yang Allah berikan sampai sebegitu hebat. Sedangkan anakmu yang kedua, katanya bukan penuntut ilmu, tapi an-najjar, tukang kayu. Tapi kenapa Allah perlakukan kamu? Allah berikan pahala yang begitu luar biasa sama tanpa ada perbedaan. Yang satu penuntut ilmu, yang kedua tukang kayu. Kalau yang kedua ini tukang kayu, kata ibunya, hasil biaya yang didapatkan dia gunakan duitnya untuk memfasilitasi saudara yang menuntut ilmu. Jadi hasil biaya yang dia kerja keras, duit yang dia dapatkan
dia gunakan untuk memfasilitasi saudaranya yang belajar ilmu syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap apapun yang kita keluarkan untuk ilmu Nabi Muhammad, untuk urusan agama, untuk urusan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak akan disia-sia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akadah kemuliaan yang luar biasa. Bukan sampai di situ di tukang gali kubur, setelah mendapatkan kisah dia tinggalkan tugasnya, dari tukang gali kubur dia datang ke Masjid Jami Taubat yang ada di kota Damaskus. Disitulah dia bertemu dengan Syekh Sa'id Al-Burhan, kakek daripada yang menceritakan cerita ini. Ya, aku ingin belajar begini. Kenapa kau mau belajar sekarang? Diceritakannya umurnya sudah 45 tahun pada saat itu. Kenapa kau baru belajar sekarang? Aku dah dari dulu belajar. Jadi itu aku dapat kejadian ini kejadian. Sudah belajar kau benar. Aku jadi guru dengan kisah tadi. Belajar benar-benar nih. Bukan ini kau belajar tauhid, sholat, nahu, fikih, hadis, tafsir. Dipelajarinya. Setelah beberapa waktu, sholat ibadah dengan ulama. Akhirnya dipegang oleh guru menjadi ulama yang dikenal dengan Syekh Abdul Rahman Al-Hafar. Al-Hafar itu artinya bukan oleh guru. Al-Hafar terfikir lain, namun dia adalah Abdul Rahman ditambah gelar Al-Hafar. Abdul Rahman bukan milik guru, menjadi seorang ulama sampai sekarang. Anak keturunan dari Abdul Rahman Al-Hafar ini semua jadi ulama gelar. Anak-anaknya jadi ulama gelar di kota Damaskus Suriah. Sampai lah yang terkenal sekarang Syekh Abdul Razak Al-Hafar, anak keturunan di Suriah. Jadi tidak ada kata istilah cerita terakhir di dalam Al-Quran. Utama pentingnya ilmu syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita dalami, yang harus kita mengerti di dalam ibadah-ibadah keseharian kita. Masalah istinja, masalah berwudu, masalah sholat, masalah puasa, masalah haji dan lain sebagainya. Ilmu syariat daripada arkanul Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, ini ada ilmunya satu persatu yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti. Misal sholat, banyak hal yang harus kita perhatikan. Pertama, syarat wajib sholat, syarat sah sholat, rukun-rukun sholat, sunnah-sunnah sholat, makruh-makruh sholat, mubtilatus sholat. Di setiap sifat-sifat ini ada beberapa macam penjelasan, ada beberapa macam bahasan yang kita harus pahamkan, sehingga yang menjadi kita sholat kita ternyata benar. Pas kita belajar, oh salah ternyata, oh bukan macam ini, oh dia baca ini, dan baca uyaku, ada ilmu juga di dalam ibadah itu. Terkadang sebagai tawaku macam ini sah, mana baca tawaku? Kenapa? Karena ada ilmu juga. Awal dulu macam ini, ini macam ini. Tidak ada ilmu juga yang sudah diwariskan oleh Rasulullah SAW. InsyaAllah kita bertakwa lebih semangat lagi untuk mempelajari ilmu syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudahan untuk menuntut ilmu, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keistiqomahan dalam berdoa dan berdoa Rasulnya. Mungkin ini baik yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Allah berdoa dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita taufik dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa